warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura, Bapak para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, para guru besar, para mahasiswa, Rektor Universitas Swasta yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin hadirat Sivitas Akademika Universitas Tanjung Pura yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada siang hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah yang Maha Kuasa hadir bersama-sama di ruangan ini. Dan saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara dalam forum yang sangat terhormat ini. Walaupun saya menyadari saya sama dengan kita semua yang hadir di sini, orang yang merasa terus-menerus ingin tahu dan ingin belajar dan tidak henti-hentinya. Setiap hari kita menelaah berbagai literatur, berpikir, mengamati berbagai peristiwa-peristiwa sosial dan politik yang terjadi di tanah air kita. Dan kita melakukan satu refleksi akademik terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi itu dengan harapan kita sebagai para akademisi dapat mencari solusi yang terbaik, tidak saja bagi kepentingan akademik ilmu pengetahuan, tapi juga bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Saya memandang topik yang kita bahas hari ini terkait dengan demokrasi dan pemilihan umum adalah satu tema yang sangat penting dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Cita-cita untuk membangun kehidupan masyarakat yang demokratis dan konstitusional sudah muncul sejak awal abad ke-20 yang lalu dengan munculnya gagasan-gagasan yang ditulis oleh para pemimpin bangsa dari berbagai aliran ideologi politik yang berkembang pada waktu itu, baik dari kalangan nasionalis, dari kalangan Marxis, sosialis, dari kalangan Islam, yang semua mencita-citakan terbentuknya sebuah negara Indonesia yang merdeka, yang demokratis, dan yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Konsep-konsep semacam itulah yang kemudian menjadi pembicaraan dan pembahasan sepanjang sejarah pemikiran politik di tanah air kita sejak awal abad ke-20 sampai kemerdekaan kita pada tahun 1945, dan puncak daripada mengemukakan gagasan-gagasan dan ide-ide itu ialah tertuang di dalam sidang-sidang Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia BPU PKI pada tahun 1945, yang setelah melalui satu perdebatan dan pembahasan yang panjang untuk merumuskan dasar falsafah negara yang disepakati oleh semua pihak, dan kemudian merumuskan poin-poin penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara kita, yang merupakan sesuatu proses, satu kerja akademik yang luar biasa, oleh karena para pemimpin itu dengan semangat kebebasan yang tinggi mencoba untuk mengartikulasikan pemikiran-pemikiran yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena pada dasarnya adalah mendirikan negara adalah mewujudkan cita-cita atau mewujudkan ide-ide yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita ketahui keberadaan suku-suku bangsa di tanah air kita ini, masyarakat suku itu sudah jauh keberadaannya sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia yang merdeka di kala kemudian hari. Orang menjadi anggota suku, lahir sebagai satu anggota komunitas satu suku, itu bukanlah karena kehendaknya sendiri. Itu dianggap sebagai satu, taken for granted, sebagai satu takdir, kira-kira begitu. Mengapa kamu lahir jadi orang Melayu, jadi orang Jawa, jadi orang Bugis, jadi orang Dayak, atau dari suku-suku lain? Nggak ada kompromi. Tiba-tiba dia lahir jadi orang Bugis, lahir jadi orang Dayak, lahir jadi orang Melayu, dan lain-lain. Tidak ada pilihan tentang hal itu. Begitu orang lahir sebagai satu anggota suku, dia akan selamanya akan diidentifikasi sebagai anggota dari komunitas suku itu sendiri. Ya, orang Bugis
ya selamanya akan jadi orang Bugis, tidak akan pernah menjadi orang Jawa. Orang Jawa juga tidak akan pernah menjadi orang Batak. Orang Batak walaupun dikasih belangkon, dikasih keris di belakangnya, tetap aja dibilang orang Batak, tidak akan pernah dia menjadi orang Jawa. Itu sesuatu yang unik, aneh, tapi adalah satu fakta sosial, budaya, kehidupan masyarakat kita sendiri. Orang beragama bisa pindah agama, bisa murtad dari satu agama, pindah ke agama lain. Tapi begitu lahir jadi orang Jawa, dia tidak pernah akan menjadi orang Bugis, atau menjadi orang Batak, atau menjadi orang Minangkabau. Begitu juga ketika menjadi warga negara, orang boleh memilih warga negara apapun yang dia mau dan dia suka. Dia bisa jadi WNI, baik secara alamiah maupun secara naturalisasi. Dia bisa juga pindah warga negara menjadi negara lain. Nah, karena keunikan-keunikan inilah para founding fathers kemudian berpikir bagaimana kita membentuk sebuah nation state, bagaimana kita membentuk sebuah negara bangsa, bagaimana kita membentuk sebuah konstitusi yang betul-betul mengartikulasikan alam pikiran bangsa kita sendiri. Dan kita mengetahui bahwa jauh sebelum keberadaan negara Republik Indonesia, masyarakat adat sudah terbentuk. Dengan sendirinya, agama-agama besar telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat itu silih berganti. Pemikiran-pemikiran dari dunia barat juga mempengaruhi pemikiran para tokoh bangsa kita. Pada akhirnya, mereka berdiskusi, berdebat, merumuskan seperti apakah negara Republik Indonesia yang mereka cita-citakan bersama dan mencapai kompromi-kompromi pada tahun 1945 itu yang sudah kita ketahui bersama. Dalam konteks yang kita mau bicarakan sekarang ini tentang demokrasi dan pemilihan umum. Sejak awal sudah disepakati kita membentuk sebuah republik, bukan membentuk sebuah kerajaan. Ketika diadakan pemungutan suara, apakah kita merdeka republik atau kerajaan, hanya 8 orang yang menghendaki berbentuk sebuah kerajaan. Dan sebagian besar mewakili Kesultanan atau Kasunanan dari Surakarta. Sebagian besar menghendaki republik. Bahkan juru bicara pihak Islam pada waktu itu, Dr. Sukiman Wirjosanjoyo, yang menjadi Perdana Menteri tahun 1952, Sukiman mengatakan bahwa kaum Islam menghendaki sebuah republik karena khilafat sesudah Nabi Muhammad SAW lebih mendekati sebuah sistem republik daripada sebuah sistem kerajaan. Jadi sepakat orang membentuk sebuah republik yang demokratis dan mengakui kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan yang dianut oleh konstitusi kita. Kedaulatan ada di tangan rakyat yang pada waktu itu dikatakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebenarnya itu ide yang luar biasa sebenarnya. Rakyat berdaulat, kemudian membentuk MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat sebagai lembaga negara tertinggi yang menentukan segala sesuatu yang ada di Republik ini. Jadi sebenarnya itu konsep dari filsafat yang dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam yang tertuang ke dalam asas kedaulatan rakyat, musyawarah, mufakat, ada majelis permusyawaratan rakyat, ada dewan perwakilan rakyat yang dikonsep oleh founding fathers. Tapi setelah kita mengamandemen UUD 45, perubahan-perubahan itu tidak hanya menyangkut perubahan-perubahan yang terkait dengan perumusan pasal-pasal, tapi juga mempengaruhi filosofi bernegara kita itu sendiri. Dan ini sesuatu yang memang mangkali kita para akademisi bisa terus-menerus memperdebatkan persoalan ini, karena kita membangun negara haruslah merefleksikan kesadaran bernegara masyarakat itu sendiri. Sebagaimana kita membentuk hukum, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membentuk hukum, karena hukum haruslah merefleksikan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Karena pada waktu kami mulai mendraft KUHP baru, pada tahun 90-an pada waktu itu, zamannya Pak Muladi, terus Pak Otoyo Usman, Pak Muladi, saya, Menteri Kehakiman,
sangat hati-hati merumuskan draft KUHP, karena kita harus menyadari bahwa KUHP baru itu harus menggantikan kaidah-kaidah hukum kolonial, dan kita merumuskan kaidah-kaidah hukum pidana baru itu harus berlandaskan kepada sumber-sumber hukum yang hidup dalam masyarakat, baik berasal dari hukum adat, dari hukum Islam, dari hukum ex-Barat yang sudah diterima oleh masyarakat kita sendiri, dan berbagai konvensi internasional, baik yang sudah kita ratifikasi maupun belum kita ratifikasi, menjadi bagian dari hukum nasional kita sendiri. Tidak mungkin negara itu membentuk satu norma hukum yang melawan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Ya. Teoritis bisa, praktek tidak. Ambil contoh negara tetangga kita, Filipina. Undang-Undang Dasar Filipina itu mengatakan Filipina adalah sebuah republik sekuler. Ya. Gereja Katolik Filipina berada di luar negara Filipina. Lalu tidak ada dana apapun, APBN kalau kita di sini APBD, yang dapat disumbangkan untuk mensupport lembaga-lembaga keagamaan apapun di Filipina. Jadi praktis kalau kita baca konstitusi Filipina, ya, Filipina itu negara sekuler, ya. Tapi dalam kenyataan, bisakah konsep sekuler itu diterapkan 100%? Nyatanya tidak. Bagaimanapun, menurut pendapat saya, ya, agama mayoritas yang hidup dalam satu negara itu akan mempengaruhi corak hukum dari negara itu sendiri. Saya pernah melakukan studi bagaimana hukum Islam mempengaruhi hukum Indonesia, bagaimana hukum Buddhis mempengaruhi hukum Thailand, dan bagaimana hukum kanonik Gereja Katolik itu mempengaruhi hukum Filipina. Ya, pada zaman Arroyo menjadi presiden, Senat Filipina pernah mensahkan undang-undang tentang aborsi dan undang-undang tentang keluarga berencana, tapi diveto oleh Arroyo, sehingga gagal untuk disahkan menjadi Republic Act atau Undang-Undang Filipina. Kenapa Arroyo memveto itu? Karena dia tahu bahwa Gereja Katolik mempunyai sikap aborsi dan keluarga berencana itu bertentangan dengan pendirian atau sikap resmi gereja. Ya nggak bisa juga. Ya, akhirnya pada zaman itu juga bahkan sebelum Arroyo, zaman Marcos bahkan membuat undang-undang Republic Act on the Establishment of the Islamic Court of the Philippines, pembentukan tentang hukum pengadilan Islam Filipina, maksudnya pengadilan agama kalau kita di sini, dan akhirnya diakui bahwa bagi orang Islam Filipina, khususnya di bidang hukum menakahat dan kewarisan dan lain-lain, maka berlaku hukum Islam bagi mereka. Nggak bisa juga negara itu 100% sekuler, karena pengaruh agama itu akan tetap ada dalam kehidupan politik maupun mempromosikan kaidah-kaidah hukumnya sendiri. Nah, dalam konteks kita ini, kesadaran tentang demokrasi itu hidup dalam adat dan hidup dalam kaidah-kaidah hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana orang disuruh musyawarah, disuruh muafakah, disuruh menegakkan al-adalah, keadilan dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi alam pikiran para pendiri negara kita, karena itu dianutlah negara kita adalah negara demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat. Walaupun pada saat menyusun Undang-Undang Dasar 45 itu tidak pernah ada pembahasan mengenai partai politik, tidak ada pembahasan mengenai pemilihan umum. Sepintas-sepintas disinggung, tapi tidak sempat dirumuskan menjadi pasal dalam konstitusi kita. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada kesadaran itu. Tidak mungkin ada demokrasi tanpa partai, tidak mungkin ada demokrasi tanpa pemilihan umum. Sebab itu, kalau kita lihat dalam sejarah, pada tanggal 19 Agustus tahun 45, sehari sesudah disahkan UUD 45, dipilihlah presiden dan wakil presiden,
Lalu ada keputusan PPKI membentuk satu partai, namanya PNI Stats Party, PNI Partai Negara, yang diketuai oleh Soekarno, dan sejak itu diakui bahwa hanya ada satu partai, namanya PNI Stats Party. Dibentuk beberapa cabang, misalnya juga di Jakarta sudah dibentuk PNI Stats Party diketuai oleh Mr. Wilopo. Di Makassar PNI Stats Party dipimpin oleh Pak Manai Sofyan. Tapi hanya sebentar ditolak konsep hanya satu partai dalam sebuah negara merdeka. Saya sempat menginterview beberapa orang yang pada waktu itu masih hidup, Pak Muhammad Natsir dan Syafruddin Perwira Negara, bekas Perdana Menteri kita, sebagai anggota KNIP pada waktu itu. Kenapa KNIP menolak pembentukan PNI Stats Party? Jawab mereka, bagaimana kita mau terima? Katanya kita demokrasi. Stats Party hanya ada di negara-negara sosialis dan komunis, dan karena itu ide keputusan PPK itu dianulir oleh KNIP dan kemudian juga dianulir oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, pada waktu itu dirumuskanlah, kenyataannya sebelum dirumuskan, partai-partai berdiri. Yang pertama kali berdiri adalah PKI, tanggal 21 Oktober tahun 1945, dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf. Pada waktu itu PKI berdiri, partai-partai berdiri, umat Islam mengadakan kongres di Yogyakarta, dan 7 November 45 mendirikan Masyumi sebagai salah satunya partai politik Islam Indonesia, dan partai-partai berdiri. Lalu 3 November itu Bung Hatta mengeluarkan maklumat tentang pendirian partai-partai politik yang mengatakan pemerintah menganjurkan kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik, dan partai politik itu diharapkan sudah terbentuk pada 1 Januari 46 karena pemilu akan dilaksanakan 1 Februari tahun 1946. Dan 2 hari sesudah Pak Hatta mengeluarkan maklumat itu, ada maklumat yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Mr. Kasman Singodimedjo, yang mengumumkan bahwa pemerintah membolehkan rakyat mendirikan partai berhaluan komunis yang dulu sudah dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi saya sempat menginterview Pak Kasman Singodimedjo karena beliau adalah tokoh Masyumi sebenarnya dan tokoh Muhammadiyah. Dan saya tanya, bagaimana Pak Kasman ceritanya bisa membenarkan berdirinya partai komunis? Dia bilang, dalam negara demokrasi partai apapun boleh hidup, ya. Demokrasi itu intinya menghargai kemajemukan, menghargai pluralisme. Ya, tidak mungkin ada demokrasi tanpa kemajemukan. Justru karena majemuk itulah maka harus ada demokrasi. Satu-satunya kelompok yang tidak boleh hidup dalam sistem demokrasi adalah kelompok yang memusuhi demokrasi itu sendiri. Karena itu dia bilang belakangan kita menolak komunisme yang awalnya kita bolehkan, karena komunisme itu kita menolak bukan karena komunisme itu ateis atau tidak percaya pada Tuhan. Tidak percaya pada Tuhan itu urusannya sendiri di akhirat nanti. Tapi persoalannya secara politik adalah komunisme itu partai yang monolitik, menolak pluralisme, dan karena itu dia tidak punya hak hidup di dalam sebuah sistem yang demokratis. Jadi dirikan partai politik, dan pada waktu dikatakan pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari tahun 1946. Itulah yang saya mau studi di bidang hukum tata negara, yang sampai pada kesimpulan sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 yang dulu disahkan tanggal 18 Agustus 45 itu sebenarnya hanya berlaku untuk 2 kali 6 bulan saja, tidak berlaku abadi. Kalau zaman Orde Baru kan UUD 45 itu nggak boleh diubah, nggak boleh apa, begitulah doktrin ditanamkan pada waktu pemerintahan Orde Baru dalam penantaran P4 dan sebagainya pada waktu itu. Tapi kalau kita membaca teks UUD 45 itu mengatakan bahwa dalam 6 bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, Presiden menyelenggarakan segala sesuatu yang diatur oleh Undang-Undang Dasar ini dengan
dibantu oleh sebuah komite nasional. Artinya Presiden jalankan semua kekuasaan negara dengan bantuan komite nasional. Lalu ayat kedua mengatakan dalam 6 bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi berapa lama? 2 kali 6 bulan. Kapan Perang Asia Timur Raya berakhir? 15 Agustus 45 dengan menyerahnya Kaisar Jepang kepada tentara sekutu akibat bom Hiroshima dan Nagasaki. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, 6 bulan, Presiden menjalankan kekuasaan penuh sendiri hanya dengan bantuan Komite Nasional. Dalam 6 bulan sesudah MPR terbentuk, MPR bersidang menetapkan Undang-Undang Dasar. Berarti Undang-Undang Dasar 45 itu berakhir keberlakuannya tanggal 15 Agustus tahun 1946. Sebab itu pemilu dilaksanakan 1 Januari 46, diharapkan 15 Februari 46, 15 Februari 46 MPR terbentuk, maka diberi waktu 6 bulan sampai 15 Agustus 46 MPR sudah menetapkan Undang-Undang Dasar. Sayang itu tidak terjadi karena memang kita terlibat dalam perang kemerdekaan selama 4 tahun sampai akhir tahun 1949. Pemilu gagal dilaksanakan, tapi partai-partai sudah terlanjur berdiri. Jadi yang ingin saya katakan di sini, meskipun teks UUD 45 tidak merumuskan partai, tidak merumuskan pemilu, tapi para founding fathers kita pada waktu itu keluarkan maklumat, berdiri partai, dan nyatakan pemilu akan dilaksanakan 1 Januari tahun 1946. Tidak terlaksana sampai kita rilis, sampai kembali ke UUD, pakai UUD sementara tahun 50, baru tahun 55 ada pemilu di bawah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 pada waktu itu di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang ingin saya katakan adalah demokrasi itu ya mengakui adanya kemajemukan. Orang itu beda-beda pikirannya, beda-beda hasratnya, beda-beda apa yang diutamakan, apa yang nggak diutamakan. Karena itu untuk memanage perbedaan itu, orang diberikan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik. Partai itu disuruh ikut pemilu, ya, secara demokratis untuk membentuk wakil-wakil rakyat. Sulit bagi kita membayangkan ada demokrasi tanpa instrumen partai politik. Walaupun memang kita paham bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem yang sulit, ya, rumit, bertele-tele, makan waktu, biayanya besar, ya. Hanya persoalannya sampai hari ini, ya, peradaban umat manusia belum menemukan sebuah sistem yang lebih baik daripada demokrasi itu sendiri. Walaupun demokrasi itu sulit untuk dilaksanakan, lebih cepat diktator, ya. Diktator cepat aja, ya. Dan sekarang pun kita bertanya lebih baik demokrasi, ya, tapi ya sampai sekarang kita tahu sulit untuk dilaksanakan. Apalagi kita dengan negara sebesar ini, ya, wilayah seluas ini, dengan etnik yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, orientasi politik yang berbeda-beda, menjadi sangat tidak sederhana. Dan kita tahu pemilu 55 dan pemilu-pemilu sesudahnya itu boleh dikatakan adalah pemilu yang paling rumit di dunia ini. Saya sempat menginterview Mr. Muhammad Rum, Menteri Dalam Negeri pada waktu itu yang ditugasi mendraft RUU pemilu yang dipakai tahun 55 itu. Pak Muhammad Rum mengatakan, saudara bisa bayangkan, saya mengajukan 102 pasal RUU pemilu, fraksi PKI mengajukan 200 amandemen. Itu baru satu fraksi kan. Kemudian fraksi-fraksi yang lain, bagaimana susahnya untuk mencari kompromi. Pada akhirnya Muhammad Rum menyelesaikan tugas itu. Walaupun baru dilaksanakan beberapa tahun kemudian di bawah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pada pemilu tahun 1955.
Nah, tentang partai politik yang dulu tidak disebutkan di dalam konstitusi kita. Pasca amandemen, partai politik itu disebutkan berkali-kali dan kedudukannya begitu sentral dalam sistem ketatanegaraan kita. Pertama, tentang kewenangan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Amandemen UUD 45 pasal 6 mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Ini pasal sangat krusial dan menimbulkan debat panjang di MPR, di DPR, dan kemudian timbullah perdebatan yang sampai hari ini belum selesai. Perlu atau tidak perlu ada parliamentary threshold untuk DPR. Saya ingat pada tahun 98, saya waktu itu pegawai sekretariat negara, saya dipanggil Presiden Habibie pada waktu itu. Dia bilang, Yusril, kamu draft RUU partai politik. Pak Ismail Suni, guru saya, disuruh mendraft RUU tentang pemilu dan lain-lain pada waktu itu. Jadi Pak Habibie pada waktu itu mengatakan gini, partai bebas berdiri, ya, nggak ada batasan-batasan. Nah, kan zaman Pak Harto kan partai istilahnya itu 2 parpol 1 Golkar kan gitu. Walaupun Golkar itu kalau hukum fikih itu segala syarat-syarat dan rukun-rukunnya itu sudah memenuhi, Golkar itu disebut partai politik. Cuma Pak Harto nggak dibilang partai, jadi ada dua parpol, 1 Golkar. Nah, ketika saya selesai mendraft RUU partai politik zaman Pak Habibie itu, saya didatangi sama Pak Akbar Tanjung, ya, beliau sudah uzur sekarang, sudah kurang, dengan saya pun tidak ingat, ya, padahal saya termasuk anak muda yang cukup dekat dengan beliau. Kalau saya nggak ada duit, belum minta duit sama Bang Akbar. Seperti begitunya keadaannya. Jadi, gimana ini? Abang Golkar bagaimana? Udah Bang, Golkar itu bilang aja partai Golkar. Terus abang partai Golkar kok aneh namanya. Tapi akhirnya diterima juga. Jadilah partai Golkar seperti sekarang yang dulunya tidak disebut sebagai sebuah partai politik. Nah, partai politik itu peserta pada waktu itu Pak Habibie bicara threshold. Nah, dia mengatakan kepada saya setelah beliau berdiskusi dengan kanselir Jerman Helmut Kohl yang sahabatnya Pak Habibie, katanya di Jerman berlaku 10%. Saya bilang kan 10% mati kita di sini. Mungkin jangan mau dapat 1% aja setengah mati partai politik, atau lagi mau dapat 10%. Nah, akhirnya pemilu 99 itu thresholdnya hanya 1% pada waktu itu. Makin lama jadi debat yang belum selesai. Sekarang pun masih debat, berapa hari ini pun ada polemik-polemik juga antara saya, Pak Sarmuji, Sekjen Golkar, PDIP dan lain-lain mengenai perlu atau tidak perlunya threshold, dan ada putusan MK juga terkait dengan masalah threshold ini. Yang ingin saya tegaskan adalah bahwa partai politik sesudah amandemen sangat penting kedudukannya, karena hanya partai politik peserta pemilu aja yang boleh mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ada kata-kata sebelum pemilu dilaksanakan. Pemilu mana yang mau dilaksanakan itu. Nah, tentang pemilu itu sendiri diatur dalam pasal 22E yang mengatakan pemilu diadakan sekali dalam 5 tahun dan pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, presiden dan wakil presiden. Nah, di DPR itu jadi perdebatan, akhirnya muncullah demi untuk threshold itu, lalu dikatakan bahwa sebelum pemilu dilaksanakan, ya katanya sebelum pemilu presiden itu sendiri, ya pastilah sebelum pemilu presiden. Logikanya kan partai politik peserta pemilu. Pasal 22E itu mengatakan peserta pemilu DPR, DPRD adalah partai politik. Peserta pemilu DPD
adalah perseorangan anggota DPD. Walaupun tidak disebutkan, mutatis mutandis kita akan mengatakan peserta pemilu presiden, wakil presiden adalah calon presiden dan wakil presiden itu. Itu kan mutatis mutandis pasti begitu. Jadi kok aneh ya. Jadi thresholdnya kemudian diatur, yaitu diadakanlah pemilu terpisah. DPR dulu, setelah itu baru dijadikan patokan threshold untuk mencalonkan presiden. Kata-kata sebelum pemilu dilaksanakan itu, kok jadi bagaimana begitu? Nah, dalam pikiran kita pada waktu itu adalah supaya tidak ada lagi threshold. Udah ikut aja. Partai mencalonkan seperti makna dari pasal 6 dan pasal 22E, yaitu partai itu, kan tidak semua partai menjadi peserta pemilu. Negara kita kan sulit ya, mendirikan partai itu sulit ya. Walaupun 30 orang datang ke notaris, bikin akte, daftar ke Dirjen AHU ya di Kementerian Hukum. Lalu kemudian sebelum disahkan diverifikasi. Administrasi maupun faktual. Itu pun sulitnya bukan main. Sudah disahkan sebagai partai politik, kalau mau pemilu, verifikasi lagi. Sampai ke bawah. Dan verifikasinya itu juga bukan main sulitnya. Syaratnya sebuah partai bisa ikut pemilu kalau dia bisa menunjukkan dia mempunyai anggota minimal 1.000 orang per kabupaten kota. Di Papua itu ada kabupaten kota yang penduduknya itu tidak sampai 10.000 orang. Ya. Partai yang mau pemilu ada 50. Bagaimana caranya dapat 1.000 anggota di kabupaten yang penduduknya cuma 10.000, itu dari orang tua sampai bayi. Nah, lalu bingung kan? Saya tanya Gubernur Papua, gimana ini Pak Gubernur? Brur, katanya pendapat saya. Brur, jangan khawatir. Pokoknya semua di Papua, partai semua lolos semua ikut pemilu. Ya, gimana cara lolosnya? Ya, kenyataannya ya di Papua semua partai ikut pemilu. Gimana caranya? Ya itu kan pasti ya apa bohong-bohongan. Ya verifikasinya itu ya seperti itulah yang terjadi. Nah, jadi kita membangun sebuah sistem yang sangat sulit sekali untuk dilaksanakan. Nah, hanya partailah, dan bukan hanya partai peserta pemilu saja yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dan DPRD hanya partai politik yang ikut dalam pemilu. Kita menutup pintu calon perseorangan seperti dikenal dalam pemilu tahun 1955. Pemilu 55 ada calon perseorangan. Bukan partai pun boleh ikut pemilu. Ya. Orang Dayak dulu punya partai sendiri, Partai Persatuan Dayak. Ya kan? Satu-satunya terpilih Pak Cilik Riwut. Terpilih sebagai anggota mewakili Partai Persatuan Dayak dari Kalimantan ini. Ya. Ya, satu orang Pak Cilik dilantik, nggak ada threshold. Ya, guru saya almarhum Profesor Dr. Hazirin, bapak hukum pasti kenal namanya, ahli hukum adat. Saya ikut kuliah Pak Hazirin sebagai mahasiswa hukum UI zaman itu. Partai Pak Hazirin itu namanya PIR, Partai Indonesia Raya. Partainya itu pecah 3, PIR Hazirin, PIR Wongsonegoro, dan PIR Tajudin Nur. Orang Banjar, orang Kalsel. Tiga-tiganya ikut pemilu. Ya. Tapi yang terpilih hanya PIR Hazirin. Tajudin sama Wongso nggak terpilih. Akhirnya Pak Hazirin dilantik menjadi anggota DPR, dan ada namanya fraksi PIR Hazirin. Ketuanya Hazirin, sekretarisnya Hazirin, bendaharanya Hazirin, anggotanya pun Hazirin juga. Ya sendiri aja dia. Ya. Nah, hal yang sama saya alami ketika pemilu tahun 99. Ya, saya dilantik jadi anggota DPR pemilu 99. Ada kawan saya, saudara Hussein Naro, ya, anak dari Jailani Naro. Waktu itu P3 split, ada P3 yang baru, yang Ka'bah, yang lama hidup lagi, ada Ka'bah yang segi lima, P3 yang segi lima. Jadi Hussein Naro P3 yang segi lima itu hanya dapat 1 kursi. Ya Hussein itu aja. Ya Hussein akhirnya dilantik, tapi dia bergabung ke fraksi yang lebih besar. Ya, PKS juga waktu itu tidak lolos, PKS bergabung ke PAN. Jadi di situ terpecahkan satu masalah, tidak ada suara hilang.
Ya, tidak ada suara hilang karena satu orang pun dilantik. Nah, problem sekarang ini dengan threshold, maka banyak sekali suara-suara hilang. Ya, baik partai besar maupun partai kecil. Yang di bawah pimpinan Pak Oso, Pak Osman Sabta, itu ada sekitar 9 partai, itu kalau di total 9 partai itu 22%. 22%. Nah, kalau sekiranya membayangkan dalam Pilpres yang lalu, 22% yang partai yang pimpin Pak Oso itu mengajukan pasangan calon presiden wakil presiden, mestinya bisa. Dia bukan pakai kursi, dia pakai suara. Kan thresholdnya 20%. Nah, jadi itu juga menjadi satu problem. Bagaimana kita mengatasi ini ke depan? Karena itu saya punya pikiran begini kemarin. Agak susah kita memperdebatkan threshold ini kalau pakai persentase, ya. Pasti persentasenya itu apa dasarnya? Oh, ada yang minta 4%, minta 5%, ada yang minta 7%, ada yang lebih tinggi lagi, dan sebagainya. Dengan alasan supaya terjadi proses penyederhanaan partai politik. Dan itu juga pernah ada dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa adanya threshold itu untuk memperkuat sistem presidensial dan amanat penyederhanaan partai politik. Sempat kita berdebatkan di sidang MK, siapa yang pernah mengamanatkan penyederhanaan partai politik ini? Nggak ada kan? MK dikasih amanat sama siapa? Undang-Undang 45 tegas menyatakan kebebasan berserikat, berkumpul dan sebagainya. Nggak ada pembatasan partai politik. Nah, jadi kalau saya telah lebih mendalam, sebenarnya pertimbangan MK itu lebih merupakan satu pertimbangan politik daripada pertimbangan hukum sebenarnya. Untuk menjamin penguatan sistem presidensial itu problema politik, bukan problema hukum tata negara. Begitu juga dalam hal penyederhanaan partai politik merupakan satu kebijakan politik, bukan persoalan hukum tata negara. Tata negara mengenai undang-undangnya gimana mengatur segala macam. Jadi akhirnya ada threshold yang diputuskan oleh DPR pada waktu itu, dan implikasinya masih kita terus perdebatkan sampai sekarang ini. Tapi pada intinya adalah bahwa solusinya yang dapat kita jadikan satu jalan keluar, ini sih yang usulan yang saya kemukakan beberapa hari belakangan ini, ya bagaimana kalau menentukan threshold itu. Kalau putusan MK sudah mengatakan Pilpres sudah tidak ada threshold. Jadi Pilpres silakan partai politik peserta pemilu mau mencalonkan pasangan calon presiden, silakan aja mencalonkan begitu. Tapi DPR, MK masih memberikan satu ruang yang menyerahkannya kepada para pembentuk undang-undang, presiden dan DPR untuk jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Berapa? Jadi persoalannya jadi begitu kan. Nah, itu yang sekarang jadi perdebatan, tapi saya mencoba memberikan satu solusi begini. Bukan partai A bilang 7%, partai B bilang 5%, partai C bilang 3% dan sebagainya. Tapi bagaimana partai politik itu ikut pemilu, dia dapat mengisi seluruh komisi-komisi yang ada di DPR itu sendiri. Sekarang ini komisi itu diatur dengan tatib. Saya katakan mestinya diatur dengan undang-undang. Kalau kita jadikan patokan sekarang, di DPR sekarang ada 13 komisi. 13 komisi, ada Banggar, ada BKSAP, ada badan Balek, begitu ya. Tapi komisi ada 13. Nah, andailah 13 dijadikan patokan, Anda partai akan masuk ke DPR kalau Anda dapat mengisi minimal 1 kursi untuk setiap komisi yang ada. Jadi ini nggak lagi perdebatan antara PDIP, PAN, komisinya. Kalau Anda kurang dari itu ya Anda jangan masuk ke sini. Nah, tapi untuk mencegah suara yang hilang, saya katakan ini bukan stambus sektor, tapi sebenarnya partai-partai itu setelah pemilu, ya, dia dapat membentuk satu koalisi gabungan. Katakanlah partai A mendapat 8 kursi, partai B mendapat 7 kursi, maka digabung jadi 15. Dia bisa membentuk satu fraksi, dia masuk ke DPR. Jadi tidak ada lagi suara yang hilang. Bisa juga dia bergabung dengan partai-partai yang threshold, dia sudah memenuhi threshold 13 kursi itu. Ini juga sekaligus sebenarnya akan mendorong
proses merger dari partai-partai politik yang bergabung di DPR tadi. Ya setelah dia bergabung, dia merasa oke, barangkali ini gimana kita nanti ke depan kita gabung aja untuk pemilu yang akan datang. Akhirnya partai juga dengan sendirinya akan berkurang jumlahnya, dan dengan demikian juga kalau maunya memperkuat sistem presidensial, saya pikir juga akan semakin diperkuat dengan penggabungan partai-partai politik yang ada di DPR. Walaupun sebenarnya soal stabilitas pemerintahan itu saya tidak terlalu khawatir dengan hal itu. Mungkin secara teori kita bisa merumuskan beda-beda, tapi dalam praktek demokrasi kita, ya lebih-lebih setelah zaman reformasi ini, ya untuk mengatakan satu partai itu betul-betul partai pemerintah dan yang lain itu betul-betul partai oposisi, dalam kenyataannya itu juga sangat sulit. Kita makanya secara akademik kita bisa merumuskan secara konseptual, didefinisikan partai pemerintah begini, partai oposisi begini, tapi dalam dunia nyata perpolitikan Indonesia yang benar-benar oposisi dan benar-benar partai pemerintah itu hampir-hampir tidak ada di dalam kenyataan. Ya kalau saya tanya kawan-kawan PKS, gimana nih Bung? Saya bilang, ya kita gini Bang, kita ini politiknya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini dalam sistem politik Islam baru dengar kita namanya politik amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang Jawa bilang itu amar ma'ruf nahi mungkar itu amar anaknya Pak Ma'ruf, nahi anaknya Pak Mungkar. Kalau bahasa Arabnya kan an-nahyu anil mungkar gitu ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Bahasa Arabnya kan begitu kan. Tapi dia bilang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya betul juga dia bilang amar anaknya Pak Ma'ruf, nahi anaknya Pak Mungkar begitu. Jadi yang sebenarnya apa yang ada maksud politik amar ma'ruf nahi mungkar ini? Ya kalau pemerintah benar kita dukung habis-habisan, Bang. Tapi kalau pemerintah salah kita akan kritik habis-habisan. Nah, jadi kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita bukan Siti, bukan juga partai pemerintah. Itu enggak ada. Ya. Betul-betul oposisi enggak, betul-betul pemerintah juga enggak. Karena di dalam anggota parlemen yang partainya ada di kabinet itu pun kadang-kadang juga bersuara kritis lebih daripada partai yang sebenarnya tidak punya wakil di kabinet. Itu terjadi di dalam prakteknya. Dan saya kira sejak tahun 99 awal reformasi, apa yang saya alami dalam kenyataan politik, ya kompromi-kompromi politik kita itu memang sangatlah luar biasa, ya. Ya, saya mengalami hal itu sebagai calon presiden yang sudah disahkan pada waktu itu tahun 99. Saya disuruh mundur, ya. Disuruh mundur dengan macam-macam. Kalau saya ngotot pada waktu itu, Bu Mega sama Gus Dur tidak menyerahkan satupun persyaratan, ya. KTP aja enggak, apalagi yang lain-lain. Saya salah-satunya calon yang menyerahkan semua persyaratan yang diminta oleh MPR. Pak Amin bilang, udahlah, udah disahkan. Udah begitu saya suruh mundur. Kalau nggak mundur, saya harusnya aklamasi kan begitu. Karena satu-satunya memenuhi syarat. Nah, saya suruh mundur. Ya. Suruh Gus Dur jadi presiden. Bu Mega jadi wakil presiden. Pak Amin gimana? Tempatkan jadi ketua MPR. Bang Akbar Tanjung gimana? Jadi ketua DPR. Bagaimana itu orang bisa membagi-bagi posisi-posisi itu demi sebuah kompromi politik? Nggak ada itu dalam politik di negara-negara lain. Malaysia juga enggak. Kita tuh bisa. Begitu. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, ya. Sementara Muhaimin Iskandar yang merupakan rival dalam kompetisi, direkrut masuk jadi Menko sama saya di sebelah begitu. Ya, yang bisa kita bayangkan itu terjadi, ya itu jadi kenyataan begitu. Kompromi-kompromi politik yang makanya hanya bisa dipahami dalam konteks sejarah dan realitas politik di tanah air kita, dan itu juga mungkin salah satu faktornya karena perdebatan ideologi mungkin sudah selesai. Ya, zaman dulu, zaman orang-orang tua kita, ya, bapak saya ketua Masyumi, DN Aidit ketua PKI. Kita orang satu kampung, orang Pulau Belitung di sebelah Selat Kalimantan itu. Ya.
Pak Natsir bilang, saya kalau ketemu Aidit tuh kepengen saya angkat kursi, saya mempaskan di kepala. Ya, tapi sesudah debat di parlemen, ya tiba-tiba ya apa? Saya masuk ke kantin, Aidit bawa kopi. Bung Natsir, ini kopi buat saudara. Sudah minum kopi. Bagaimana ketua PKI sama ketua Masyumi bisa dia ngobrol begitu, ya, ngobrol begitu, tapi memang pertentangan ideologi itu sangat tajam, ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Nah, sekarang kan perbedaan ideologi itu tidak terlalu tajam, ya. Komunis sudah tidak ada, antara nasionalis dengan Islam itu lama-lama dia menemukan satu titik konvergensi antara satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa misalnya yang mengklaim kami ini Islam itu hanya PKS, P3, PBB, nggak bisa. Siapa yang mengatakan Golkar tidak Islam? Ya kan? Kalau Bahlil bilang, Bang, jangan khawatir, HMI dari atas sampai ke bawah. Itu kan yang Bahlil. Itu Bahlil, sampai bercanda-bercanda aja sama saya begitu ya. Ya, gitu aja. Jadi, apa namanya, itulah kenyataan politik kita. Ya. Saya ingat juga tahun 99 itu, kita sepertinya berkelahi ya di media-media itu sengaja bikin-bikinannya wartawan. Ya. Padahal saya sama Pak almarhum Pak Sabam Sirait, almarhum Pak Sopan Sofyan, itu ngobrol-ngobrol, bos, ini gimana katanya, Pak. Jadi kadang-kadang kalau masalah-masalah hukum pada waktu itu, kadang-kadang PDIP tanya kita, ini gimana caranya? Ya, kita selesaikan sama, nggak ada perbedaan itu. Jadi politik itu memang kadang-kadang ributnya hanya di media. Ya, waktu saya masih mahasiswa, ya, saya bertanya kepada Pak Mahbub Junaidi. Mahbub Junaidi itu seorang kolumnis, ya tokoh NU, ya. Jadi suatu hari saya tanya, saya bilang, Pak Mahbub, kenapa kiai-kiai NU ini kerjanya berantem mulu? Apa jawabnya Mahbub? Itu yang saudara lihat itu kan berantemnya cuma di koran sama di TV, katanya. Sebenarnya kiai-kiai itu nggak pernah berantem. Bahkan kalau ketemu, peluk-pelukan, rangkul-rangkulan, ya bertanya kabar masing-masing, bahkan saling mendoakan. Aneh begitu, tapi itulah kenyataannya. Ya. Jadi saya pikir banyak keunikan-keunikan pada bangsa kita ini, yang bahkan juga kearifan, ya ada kekuatan, ada kelemahan di situ. Tapi barangkali dengan cara itulah mengapa kita tetap bersatu sebagai sebuah bangsa. Nggak bisa bayangkan bagaimana dari Sabang sampai Merauke itu orang bisa bersatu dengan perbedaan begitu banyak. Tapi hal-hal yang saya ceritakan ini, hal-hal yang membuat kita bersatu dengan cara-cara yang tanpa kita sadari hal semacam itu terjadi. Ada tenggang rasa, ada satu dengan yang lain, begitu ya, nggak pernah ya walaupun pemilu tegang ya kan, mungkin di sini juga gitu, di Singkawang begitu, di kampung saya di Belitung nggak begitu kan, si Afa jadi bupati sekarang ya nggak ada orang ribut. Dulu berantem. Orang nggak bisa membayangkan Ki Ahok jadi bupati di Belitung, tapi itu kejadian. Setelah itu ya berantem, setelah itu paling ketawa sebenarnya. Nah jadi kadang-kadang benar Ahok juga, karena waktu suatu hari saya membaca di koran Bangka Belitung antara Ahok Bupati Belitung Timur dengan Pak Eko Maulana Ali Gubernur Bangka Belitung, tiap hari perang mulut dua orang ini kan. Ya satu hari di Jakarta saya masuk restoran, begitu masuk, loh, kok ada Ahok sama Pak Eko Maulana sedang makan berdua. Jadi, sampai kita ketawa. Jadi saya bilang, Hok, gimana nih kalian kok berantem? Tenang bang, katanya kan. Politik boleh berantem, bisnis jalan terus. Kata si Ahok. Jadi, rupanya dua orang itu, ya, lagi bicara bisnis begitu. Jadi, politik boleh berantem, bisnis jalan terus, kata si Ahok. Jadi, saya pikir, ya, itulah realitas yang kita hadapi bersama. Dan karena itu, walaupun kita menghadapi banyak kesulitan-kesulitan, seperti sekarang juga, mengenai persoalan kompromi-kompromi politik kita untuk menyelesaikan undang-undang pemilu ini, ya. Ada beberapa putusan MK yang kita pahami tidak sederhana untuk dituangkan dalam satu draft amandemen Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Parpol, dan Undang-Undang MD3 sekarang ini. Karena saya melihat tiga-tiganya ini mau nggak mau berkaitan dan harus diamandemen semua. Yang pertama mengenai soal threshold tadi, yang kedua putusan MK yang terakhir, ya,
yang membelah pemilu antara pemilu pusat dengan pemilu daerah. Nah, sebelumnya MK mengatakan bahwa pemilu ini pemilu serentak. Ya, pemerintah nggak punya pilihan, terpaksa harus mengikuti apa putusan MK. Sekarang MK mengatakan dipisahkan pemilu pusat dengan pemilu daerah. Nah, ketika kita akan menyusun RUU-nya, kalang kabut, karena nggak sederhana. Pertama ada mundur jadwal pemilu. Kalau mundur jadwal pemilu, apakah tidak menabrak pasal 22E UUD 45? Pemilu diadakan kali 5 tahun. Nah, sekarang pemilu akan lebih 5 tahun. Timbul persoalan baru. Kalaulah kepala daerah kita perpanjang, itu mudah saja. Mendagri bisa tunjuk eselon 1, eselon 2 jadi PJ-PJ di mana-mana. Tapi siapa yang bisa memperpanjang? Anggota DPRD, provinsi, kabupaten, kota. Itu pun menjadi krusial persoalan ini sampai sekarang kita belum temu formulanya. Nah, tidak lama sudah putusan MK itu internal pemerintah kita bicara bagaimana kita atasi masalah ini. Kita sudah ambil ancang-ancang mau mendraft, tapi waktu kompromi di DPR dengan Balik, ya disepakati DPR yang akan mendraft amandemen, lalu inisiatif terhadap undang-undang pemilu akan datang dari DPR. Sampai hari ini draft belum selesai. Dan kalau ditanya saya sebagai pemerintah, saya bilang pemerintah idealnya undang-undang pemilu sudah selesai 2,5 tahun sejak presiden dilantik, supaya ada waktu 2,5 tahun mempersiapkan pemilu berikutnya. Kalau tidak nanti akan kelabakan. Kemarin aja sudah banyak yang meninggal. Kalau udah begini banyak lagi meninggal. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Dan saya kira kita para akademisi silakanlah membahas masalah ini, menulis ataupun mendiskusikan dan memberikan sumbangan pemikiran baik kepada pemerintah maupun kepada DPR untuk menyelesaikan persoalan undang-undang pemilu ini. Karena ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran saya itu begini. Ini amandemen UUD 45, ini menyisakan persoalan besar. Ya. Sebelum amandemen itu kita mudah, karena MPR itu lembaga tertinggi negara. MPR itu bisa bikin tap-tap ya untuk mengatasi keadaan krusial atau menghadapi krisis ketatanegaraan atau menghadapi keadaan darurat ketatanegaraan. Ya kan? Waktu Bung Karno kemudian diberhentikan akibat 2 kali Nawaksara yang ditolak, MPR S pada waktu itu menyatakan MPRS adalah MPR yang dimaksud oleh UUD 45, memberhentikan Bung Karno dan menunjuk Pak Harto sebagai pejabat presiden. Sekarang pemilu tegas dikatakan 5 tahun sekali. Masa jabatan presiden 5 tahun, wakil presiden, menteri 5 tahun, DPR 5 tahun. Bagaimana kalau pemilu tidak bisa dilaksanakan setelah pas 5 tahun berjalan? Presiden habis masa jabatannya, menteri habis, triumvirat udah nggak ada lagi, DPR habis, ada kevakuman kekuasaan. Dan kevakuman kekuasaan itu masalah serius di bidang hukum tata negara. Politik juga akan begitu. Nah, kita bagaimana mengatasi ini? Ya. Jadi di Fakultas Hukum ada mata kuliah Hukum Tata Negara dalam Keadaan Darurat. Saya ikut mengajar juga mata kuliah itu beberapa bagian. Dulu masih hidup Jenderal Nasution yang mengajar mata kuliah itu. Sejarah ketatanegaraan dan negara dalam keadaan darurat. Nah, sekarang ada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Nah, sempat pada waktu itu kita dengan Pak Bambang Susatyo berpikir kalau MPR itu dibolehkan lagi menyusun tap-tap dalam yang terbatas. Misalnya pemilu tidak bisa dilaksanakan. Siapa yang bisa memperpanjang semuanya ini? Hanya MPR dengan tap. Nggak mungkin dengan undang-undang. Dengan perpu juga nggak mungkin. Perpunya apa? Presidennya sudah lewat, ngeluarin perpu terkacau. Nah, ini masalah-masalah yang barangkali perlu kita pikirkan secara akademik. Ya, jangan sampai terjadi krisis ketatanegaraan di mana tidak ada jalan konstitusional untuk memecahkan persoalan itu dan membawa kita keluar dari krisis yang kita hadapi. Saya kira itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan barangkali juga akan mendorong kita berpikir lebih banyak terhadap masalah-masalah ketatanegaraan yang kita hadapi sekarang ini.
Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.